Beda kalau kita kumpul sama orang ya. Sering kita kumpul tersakiti oleh orang yang kita bergaul dengannya. Kalau kita pergi nggak sama-sama mereka, seringkali mereka menggunjing kita. Alhamdulillah Habib Utsman izin ini juga ana siarkan live di channel YouTube biar yang mendoakan semakin banyak agar semakin barokah, semakin manfaat. Ya, tahlil ibunda dari Mbak Kartika Putri. Kebetulan dibuat tahlil 40 hari berturut-turut, setiap hari ada tahlil dipimpin Habib Utsman sendiri selaku anak menantu. Kemudian dilanjutkan ceramahnya bergantian dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Nah ini bakti sama orang tua ini bisa dilakukan kapanpun. Bukan saat orang tua masih hidup. Beruntung yang orang tuanya masih hidup lengkap atau masih punya satu di antara orang tuanya. Ini adalah anak yang beruntung. Karena mau minta apa-apa tinggal ngomong orang tuanya. Nah, punya hajat apa, orang tuanya tinggal ngomong, ya Allah anakku, ya Allah anakku. Anaknya tinggal minta, ibu, bapak tolong doakan ya. Habib Ali Habsyi itu, pengarang Maulid Simtuduror yang tadi kita dengarkan, Habib Utsman bin Yahya ketika kirim Fatihah-Fatihah, itu ada satunya untuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, itu enggak dilupakan sama para habaib, biasa kalau kirim Fatihah, enggak lepas sama Habib Ali Habsyi. Nah, Habib Ali Habsyi pengarang Maulid Simtuduror, itu pernah mimpi masuk surga itu udah pernah. Kalau kita kan baru mimpiin masuk surga, tapi belum mimpi masuk surga. Kalau Habib Ali Habsyi mimpi masuk surga. Ya, melihat surga, kemudian dihibur oleh dendang qasidah para bidadari surga. Sampai bangun tidur itu masih terdengar tuh. Suara dendang qasidah bidadari surga itu masih terdengar. Habib Ali Habsyi. Kalau bulan Ramadan, sholat tarawihnya 20 rakaat, ya setiap 20 rakaat itu 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam Al-Quran. Ini untuk masyarakat umum ya, bukan khusus di pesantren, bukan, masyarakat umum. Masyarakatnya juga hebat. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi ini pernah mengatakan, saya setiap kali baca sejarah kehidupan para wali, kemudian di situ saya lihat kisahnya wali ini dapat pangkat ini, dapat karomah ini, dapat kemuliaan ini. Selesai baca, saya nggak nunda sampai besok. Langsung saya datangi ibu saya. Ibu, ya tolong mintakan ke Allah agar anakmu ini Ali dapat yang sama seperti wali yang diceritakan di sini. Ibunya angkat tangan, ya Allah berikan anakku Ali Habsyi pangkat derajat yang kau berikan pada wali tersebut. Maka aku mengaminkannya, amin. Sampai akhirnya suatu ketika setelah Habib Ali itu tua dan ibunya masih hidup, lagi berkumpul para ulama di rumahnya Habib Ali Habsyi, ibunya tiba-tiba keluar ke ruang tamu itu, kemudian berkata kepada seluruh orang-orang soleh tadi, ngomong sama wali-wali yang ada di situ, kalian semua aku angkat jadi saksi ya, aku ridho pada anakku Ali Habsyi ini. Masya Allah. Nah, itulah kebahagiaan seorang anak ketika ibunya atau ayahnya mengatakan di hadapan orang banyak, aku ridho. Ya, aku ridho kepada anakku. Nah, inilah amalan yang paling menyelamatkan dari semua amal. Karena kalau kita bicara amal, semua amal menyelamatkan. Zikir itu dikatakan amal yang paling menyelamatkan lebih daripada sedekah. Zikir. Tapi ini kalau orang kaya cuman zikir nggak mau sedekah, itu namanya nggak menyelamatkan itu. Karena al-bakhil, orang yang bakhil nggak selamat. Kalau orang kaya amalannya sambil sedekah dia berzikir, sambil berzikir dia sedekah. Ya, orang yang punya ilmu amalannya sambil mengajar dia berzikir, sambil berzikir dia mengajar. Ya, seperti Habib Utsman tadi sambil berzikir, ya mengajar. Ini kan kolaborasi, dibagi tugas kali ini. Biar saya yang ceramah, beliau yang zikir. Nah, jadi zikir pun macam-macam, ada tahlil, tahmid, tasbih, solawat, ya doa. Doa itu pun macam-macam. Banyak doa-doa yang secara khusus memberikan keselamatan tersendiri. Tetapi birrul walidain syamil kamil. Birrul walidain ini mencakup semuanya. Apa yang didapat oleh ahli zikir dapat dengan birrul walidain. Bahkan dikatakan ada 3 orang yang ketiga-tiganya ini di satu desa pergi cari ilmu di desa itu. Sampai akhirnya semua ulama di desa itu sudah dimakan ilmunya. Sehingga guru-guru di desa itu mengatakan kalian bertiga jangan tinggal di sini, keluar kota. Ya, pergi ke ulama yang di sana, ilmu kami sudah habis. Kamu cari.
ke ulama yang di sana. Sampai hari ini belum ada orang yang datang ke saya untuk menghabiskan ilmu saya. Kita lihat ini semangatnya pencari ilmu dulu sama sekarang beda nih. Ini mencari ilmu sampai gurunya nyerah, ilmu saya udah habis. Silakan kamu pergi ke desa yang lain. Maka yang satu ini izin sama orang tuanya nggak diizinkan, izin sama ibunya nggak boleh. Kamu di sini temani ibu. Yang dua berangkat dapat izin orang tuanya. Maka yang satu ini sedih, ya Allah, saya bakal jadi bodoh ini. Nggak seperti dua teman saya yang dapat ilmu. Orang dulu itu punya kalimat indah. Idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaika bi ahlil qubur. Kalau kamu ruwet ya, menghadapi ruwet banyak masalah, banyak problem, pergi ke kuburan. Ya, pergi kuburan itu banyak orang-orang soleh di sana. Cari kuburannya orang soleh, kuburannya wali, dan kita husnudzon, maka muslimin insyaallah orang soleh semua. Katanya Syekh Bahlul itu mengatakan, orang-orang yang di kuburan itu mereka tidak menyakitiku ketika aku berada di dekat mereka, dan ketika aku pergi mereka tidak mengunjing aku. Beda kalau kita kumpul sama orang ya. Sering kita kumpul tersakiti oleh orang yang kita bergaul dengannya. Kalau kita pergi nggak sama-sama mereka, seringkali mereka menggunjing kita. Dan sebaliknya, kita suka begitu juga. Kalau kumpul sama orang, kita ganggu orang. Kalau nanti orangnya pergi, kita gunjing. Naudzubillah min dzalik. Ya, sadar nggak sadar, kadang kita seperti itu. Nah ini, yang dua pergi, yang satu sedih. Ke kuburan dia. Ya, dia merenung di sana. Dulu kuburan itu tempat perenungan orang soleh. Orang soleh kalau lagi suntuk, merenungnya di kuburan. Tenang di sana. Ya, merenung. Sekarang orang kalau suntuk, merenungnya di mall. Ya, merenungnya di mall, beda. Nah, ini merenungnya di makam. Nah, kalau suntuk kita pergi ke puncak nih. Kalau Habib Utsman lagi di puncak nih kelihatannya. Nah, atau di Jakarta nih Habib. Wallahu a'lam. Nah, nanti biar dijawab offline insyaallah. Nah, cari tempat indah, bagus. Cari pegunungan, laut, oke bagus. Tapi kan agak susah, ke puncak butuh waktu, ke laut butuh waktu. Kalau pemakaman kan dekat, banyak pemakaman. Apalagi makamnya orang soleh. Kalau yang di Jakarta itu turah-turah makam orang soleh. Terlampau banyak makamnya wali di Jakarta. Ya, banyak sekali. Nah, berangkatlah dia ke pemakaman, lagi merenung, tiba-tiba didatangin oleh satu orang tua. Orang tua tadi ngomong, kenapa kamu sedih? Dijawab, saya nggak boleh pergi sama ibu saya. Keluar kota untuk cari ilmu, saya disuruh nemenin ibu saya. Saya senang nemenin ibu saya, tapi saya sedih karena nggak bisa dapat tambahan ilmu. Terus orang tua tadi ngomong, ya udah gini, mau enggak kamu saya ajarin? Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan pernah nanya nama saya. Kalau kamu tanya nama saya, selesai saya ngajarin kamu. Siap. Ya, setiap sore janjian ya ketemuan di sini. Tiap sore ke situ. Subhanallah, selama 3 bulan dia bisa mengalahkan ilmunya ulama-ulama yang belajar tahunan. Maka ketika dia merasa ini ilmu yang didapat luar biasa, maka ia pun nanya, maaf, guru namanya siapa? Kelepasan nih, guru namanya siapa? Maka guru yang ngomong, udah selesai. Saya udah nggak boleh ngajarin kamu lagi. Kan janjinya nggak boleh nanya nama saya siapa. Yo guru jangan begitu, maafkan. Enggak, selesai. Nah, nama saya adalah hamba Allah Al-Khadir alaihissalam. Ternyata dia diajari langsung sama Nabi Khidir alaihissalam. Terus Nabi Khidir ngomong begini, saya diutus Allah ngajarin kamu karena baktimu sama orang tuamu. Saya diutus Allah ngajarin kamu karena baktimu sama orang tuamu. Ikhwani rahimakumullah. Birrul walidain ini betul-betul nyambung ke Allah tuh cepat gitu loh ya. Nyambungnya ke Allah luar biasa. Kita lihat Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarani itu afdhalut tabi'in. Tabi'in yang paling afdhal, yang paling utama. Uwais Al-Qarani ini kan pergi ke Madinah pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ada di Madinah, tapi Rasul lagi keluar rumah. Uwais Al-Qarani nggak nunggu Rasul pulang, beliau pulang langsung ke Yaman. Dari Yaman ke Madinah, sampai di Madinah Rasul lagi keluar, ditunggu berapa saat nggak datang, beliau langsung pulang ke Yaman. Kenapa seperti itu? Sampai nggak ketemu Nabi SAW. Karena ibunya lagi nunggu di Yaman dalam keadaan sakit, nggak ada yang nemenin. Beliau diizinkan pergi ke Madinah, tapi kata ibunya jangan lama-lama ya nak ya. Ya, ke tempat Rasul kamu balik. Saking khawatir sama ibunya, itu sampai nggak nunggu lama untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Langsung pulang ke Yaman. Hasilnya apa? Hasilnya Rasul titip pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wahai Umar, wahai Ali,
Ya, carilah orang yang namanya Uwais dari Qaran, dari Yaman. Di tubuhnya itu di belakang ada tanda bekas sakit. Kalian berdua cari ya, ketemu beliau, sampaikan salamku untuknya. Sampaikan salamku untuknya. Dan kalian berdua mintalah agar beliau berdoa untuk mintakan ampun buat kalian berdua. Masya Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ini pangkatnya lebih dari Uwais Al-Qarani, pangkatnya lebih tinggi. Tetapi Rasul mengajarkan agar kita ini mau minta doa pada orang lain yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pangkat kita lebih tinggi. Bahkan Rasul mensuruh nyari. Sayyidina Umar pun cari itu, tiap tahun dicari. Ya, di akhir pemerintahannya, di akhir usianya, Sayyidina Umar pun menemukan Uwais Al-Qarani dan akhirnya minta doa. Ini kisah yang panjang. Birrul walidain, bakti sama orang tua. Jadi tidak ada pangkat yang lebih tinggi, amalan yang lebih menyelamatkan dibakti sama orang tua.